Pada tanggal 15 Agustus 1945, Kaisar Hirohito memerintahkan penghentian permusuhan terhadap Sekutu. Setelah sebelumnya, yaitu pada tanggal 14 Agustus 1945, Sekutu menjatuhkan bom atom di kota Hiroshima dan Nagasaki. Ternyata siaran tersebut tertangkap di Indonesia dan Sultan Syahrir mendengarnya. Apakah kalian sudah mendengar berita kekalahan Jepang? Belum, benar kayak apa yang terjadi? Dari berita yang kudengar, Sekutu telah menjatuhkan bom di kota Hiroshima dan Nagasaki. Oleh sebab itu, Jepang melakukan gencatan senjata. Kalau begitu kita harus segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Benar itu. Jepang sudah tidak berkuasa lagi di negeri kita. Kita harus memanfaatkan momen ini. Setelah mendengar berita tentang kekalahan Jepang, Kairo Saleh segera merencanakan pertemuan dengan anggota golongan muda lainnya untuk membicarakan masalah proklamasi kemerdekaan. Pertemuan ini dilaksanakan di Jalan Pengangsaan Timur, nomor 17, Jakarta, pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Teman-teman sekalian, sudah kalian mendengar cerita tentang kekalahan Jepang? Belum kawan, dari mana kau tahu tentang itu? Barusan saya dan Selami berkumpul dengan Syahrir. Ia mendengar siaran radio Jepang yang mengumumkan berita tentang gencatan senjata itu. Berarti negeri kita sekarang dalam kondisi power. Benar demikian, saya mengumpulkan kalian semua untuk membicarakan masalah ini. Kita harus memanfaatkan situasi ini untuk memproklamasikan kemerdekaan. Tepat sekali. Kalau begitu kita bagi tugas. Wikana dan Kairo, kalian pergi ke kediaman Soekarno untuk memerintahkan hal ini. Saya dan Darwis akan memerintahkan pemuda lainnya. Proklamasi kemerdekaan sekarang belum. Ini batang leherku. Saya tangkap ke pojok itu sekarang dan potong leherku malam ini juga. Kamu tidak perlu menunggu hingga esok hari. Tapi bisa saja cepat, Bu. Jepang sudah kalah oleh Sekutu dan tak ada lagi kuasa di negeri ini. Mengapa harus menunggu? Apalagi negeri ini sudah banyak menderita akibat penjajahan ini. Jepang adalah masa yang silam. Belum lagi kita menghadapi Belanda yang akan berkuasa di negeri ini. Jika saudara setuju dengan apa yang saya katakan, dan mengira diri saya telah sanggup menambah data sendiri. Lalu mengapa saudara dan kepada Soekarno dan diminta untuk mengambil kemerdekaan? Apakah kita perlu menunggu Jepang untuk memerdekakan bangsa ini? Kita harus bangkit dan memproklamasikan kemerdekaan. Mengapa harus menunggu janji cuti itu? Jepang sendiri telah kalah dalam perang Dengan berkata seperti ini, kita akan mampu mengalahkan armada perang milik Jepang. Coba kau perlihatkan kepadaku, mana kekuatan yang kau perhitungkan itu untuk menyelamatkan wanita dan anak-anak jika terjadi pertumpahan darah. Bagaimana caranya kita untuk mempertahankan kemerdekaan? Coba kamu bayangkan bagaimana kita akan tegak di atas kekuatan sendiri. Tapi semakin cepat kita memproklamasi kemerdekaan, akan semakin cepat pula kita mengakhiri penderitaan yang sudah kita tanggung selama ini. Ini yang sudah tunggu-tunggu bangsa kita, Bu. Baiklah, berikan waktu berhitung sebentar. Kemudian para anggota golongan tua yang berada di kediaman Soekarno langsung membicarakan permasalahan tersebut. Gimana ini? Pemuda menuntut untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Tapi kita tidak boleh gegabah. Kita butuh waktu untuk mempersiapkannya semua dengan matang agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Saya setuju. Menurut saya, yang terpenting sekarang adalah menghadapi Sekutu yang bertindak berniat kembali berkuasa di negeri ini. Selain itu, masalah kemerdekaan sebaiknya bicarakan lagi dalam sidang PKI atau 18 Agustus mendatang. Golongan muda, apakah kita abaikan saja? Pemikiran mereka kalau beda, kita harus melihat ke depan, mempersiapkan dengan matang. Kalau tidak, bagaimana nanti jika semuanya berantakan? Baiklah Bung, berarti kita semua sudah sepakat. Setelah selesai berunding, para golongan tua segera menemui para anggota golongan muda yang menunggu. Setelah berunding tadi, kami tidak tergesa-gesa dalam mempersiapkan proklamasi kemerdekaan. Hal ini akan dibicarakan lagi dalam sidang PPKI. Dengan berat hati mendengar keputusan tersebut, para pemuda pun meninggalkan kediaman Soekarno. Tetapi mereka tidak putus asa.
Mereka pun menyusun strategi bagaimana membujuk Soekarno dan Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan sesegera mungkin. Akhirnya mereka memutuskan untuk mengasingkan kedua tokoh itu ke Rengas Dengklok agar terhindar dari desakan pemuda dan pengaruh Jepang di Jakarta. Tanggal 16 Agustus 1945, pukul 04.00 waktu Indonesia Barat, kediaman Soekarno. Assalamualaikum. Salah, apa sudah dilakukan seperti ini? Informasi pembawaannya satu untuk dicapai tempat pengasingan. Apa yang saudara maksudkan? Ya, kami akan membawa kalian untuk diasingkan agar terhindar dari bentrokan antara rakyat dan Jepang. Baiklah, kami akan ikut. Sebaiknya Ibu Fatmawati dan anak ikut juga, Bu, agar menjaga keselamatan mereka. Saya akan mengajak mereka. Pulangnya Soekarno dan Muhatta secara misterius pagi itu menimbulkan kepanikan para pemimpin di Jakarta. Peristiwa ini baru diketahui oleh Mr. Ahmad Soebarjo pukul 08.00 pagi. Apakah kalian mengetahui tentang Soekarno dan Bung Hatta? Maaf, saya tidak tahu. Kepadaku di mana mereka sekarang, dan aku akan menjamin keselamatan mereka untuk tinggal kembali ke Jakarta, dan aku akan menjamin kemerdekaan untuk kalian yang sekali. Mereka ada berjanji itu. Bisa percaya kepadaku, nak. Baiklah, kami akan menuju ke tempatnya di Rengas Dengklok. Nah, antar kami ke Rengas Dengklok. Baik, kalau Jelaskan sekarang mengapa saudara sekalian membawa kami ke sini. maafkan kelancaran kami, Bung, ini demi keselamatan Anda. Kami ingin membicarakan masalah proklamasi kembali. Maka tempo harus melakukan keadaan pada kalian. Masalah kemerdekaan akan dibicarakan lagi dalam sedikit kali. Memang benar adanya, tapi kami semua berpendapat, mengapa menunggu dimerdekakan oleh Jepang? Mengapa menunggu asal sidang PPKI kalau kita bisa bergerak dengan kekuatan sendiri? PPKI itu bentukan dari Jepang. Kami ingin memproklamasi kemerdekaan tanpa campur tangan dari Jepang. Pendapat itu benar, namun kita masih terlalu dini untuk memproklamasikan kemerdekaan. Dan selain itu, kita belum siap dan masih membutuhkan bantuan dari Jepang untuk merdeka. Tidak perkataan Jepang tentang kemerdekaan Indonesia kita hanya jadi manis belaka. Apa yang akan Anda lakukan? Apakah akan selama menunggu janji itu? Kita harus memproklamasikan kemerdekaan sekarang juga. Ini rakyat yang sudah bertahun-tahun terbelenggu oleh penjajahan di tanah air mereka sendiri. Mereka berhak bebas dan sekarang merasa. Sekalian, mari bicarakan semuanya dengan kepala dingin. Saya mengerti perhitungan Anda berdua dan mereka proklamasi. Kita mempertimbangkan semuanya dengan matang. Kita dapat memberikan memanfaatkan situasi ini. Kesempatan tidak akan datang dua kali, Bu. Apa yang mereka katakan benar adanya, dan saya mendukung mereka. Tapi kalau tidak bisa, akankah semua ini bisa dilakukan? Tentu mungkin, Bung, asal kita berusaha tentu akan ditemukan jalan keluar. Lagi pula, para pemuda di Jakarta sedang menyusun strategi mempertahankan untuk mencegah serangan dari Jepang ataupun sekutu yang tidak menerima proklamasi bangsa kita. Itulah saya setuju, kita akan memproklamasikan kemerdekaan tanpa ada campur tangan Jepang. Pada pukul 17.30 waktu Indonesia Barat, rombongan dari Jakarta tiba di Rengas Dengklok untuk menjemput Soekarno dan Muhatta. Kurang kalian lebih saja, bagaimana di depannya? Kami setuju, kemerdekaan akan dilaksanakan tanpa campur tangan Jepang. Lalu kapan kita melaksanakannya? Menurut saya, bagaimana besok? Pasukan Jakarta sudah siap. Jika mungkin kita akan melaksanakannya esok pagi. Selesailah perundingan di Rengas Dengklok. Semua anggota golongan tua maupun muda kembali ke Jakarta untuk membahas lanjut rencana proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945. Assalamualaikum. Selamat malam, ada apa, Bu? Maaf malam mengganggu. Kami perlu tempat untuk bicarakan hari kemerdekaan hari esok. Benarkah itu? Kalau begitu masuklah. Terima kasih, Pak Wira.
Menurut saya, naskah ini jangan ditandatangani oleh anggota PPKI. Memang kenapa? Lantas siapa yang akan menandatanganinya? PPKI kan lembaga bentukan Jepang. Tadi kita sudah sepakat untuk melaksanakan proklamasi tempat tepuk tangan Jepang. Kau benar nak, bagaimana ibu? Adakah dari kalian yang punya pendapat untuk menyelesaikan masalah ini? Jika kita menandatangani naskah ini seluruh peserta, seperti Amerika yang menandatangani teks deklarasinya. Jangan, kita tidak boleh meniru. Kita harus berbeda dari bangsa lain. Lalu bagaimana Bung Karno? Karena ini semua berkat bangsa Indonesia, jadi atas nama bangsa Indonesia. Saya Yusuf yang menandatangani teks untuk orang saja, yaitu Anda dan Bung Hatta sebagai wakil dari bangsa Indonesia. Bagaimana? Usulan yang bagus. Bagaimana hadirin? Tolong ketikkan teks proklamasi ini. Alhamdulillah akhirnya semua berjalan dengan lancar. Terima kasih Bu telah menemani saya di saat yang menguras pikiran ini. Ya, terima kasih Gusti Allah yang telah memberikan jalan pada bangsa kita untuk memproklamasikan kemerdekaan. Oh ya Pak, apakah kalian sudah merencanakan bagaimana proklamasi besok akan berlangsung? Sudah, kita akan melaksanakan upacara bendera yang nanti akan diiringi lagu Indonesia Raya karya Supratman. Bukankah kita belum punya bendera? Lantas bagaimana? Ya ampun, Bapak sampai lupa, Bu. Kalau begitu, bagaimana jika Ibu yang membuatkan bendera? Ibu tidak punya kain, Pak. Kain yang ada hanya kain merah dan putih. Apa itu tidak apa-apa? Tentu saja, buatlah bendera yang sederhana. Yang penting kita sudah berusaha untuk menyediakannya. Baiklah, Pak. Dan Ibu punya ide. Kita namakan saja benderanya Sang-Saka merah putih. Bagaimana? Ide yang bagus. Ya, bendera pusaka Sang-Saka dan warnanya merah putih menjadi Sang-Saka merah putih. Brilliant. Ya sudah, sebaiknya Bapak bersiap sana menyusun pidato yang nanti akan Bapak bacakan. Termoti, tolong Anda kibarkan bendera merah putih ini sebagai tanda awal kejayaan bangsa ini. Siap Bu, saya akan menyuruh adik saya untuk mengibarkannya. Kalian, bendera ini kalian mendapat kehormatan mengibarkan bendera ini pertama kali dalam sejarah Indonesia. Siap, komandan. Kami tidak akan mengecewakannya. Saudara-saudara sekalian, saya telah minta saudara hadir di sini untuk menyaksikan peristiwa maha penting dalam sejarah bangsa kita. Berpuluh-puluh tahun kita bangsa Indonesia telah berjuang untuk merdeka. Bahkan telah ratus tahun lamanya gelombang aksi kita tidak putus dalam berjuang untuk memerdekakan negeri ini. Kita jauh bangun menyusun kekuatan untuk menggapai cita-cita Indonesia, bebas dari penjajahan bangsa lain. Semalam kami para pemuka-pemuka rakyat Indonesia dari berbagai penjuru bergabung untuk memusyawarahkan, dan permusyawaratan itu sekata berkata, inilah saatnya bagi kita untuk mengorbankan api revolusi kemerdekaan Indonesia. Saudara sekalian, dengan ini kami menyatakan kebulatan tekad ini. Dengarkanlah proklamasi kami. Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai perpindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan secara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Merdeka!